Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 23 ayat 1-3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk hari yang baru, untuk malam yang boleh kami lalui dalam istirahat dalam perlindungan Tuhan. Biarlah pagi ini kami boleh sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kami boleh beroleh hikmat yang dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Wahyu pasal 6 ayat yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari!" Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak sejelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat, ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung.
Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kitab Wahyu yang kita baca, kalau dibaca begitu saja memang rasanya bukan kabar baik. Agak berat juga untuk yang berusaha menafsirkan dan mengkhotbahkannya. Tapi saudara-saudara, kalau dibaca sekilas ini agak-agak mengerikan ya, bahwa ada 7 materai yang dibuka, yang dipecahkan, ya kan, break the seal gitu. Materai itu dibuka oleh anak domba, dan setiap kali materai itu dibuka muncul sesuatu yang sebagai manusia bisa kita katakan mengerikan. Yang pertama, kuda. Seorang penunggang kuda yang menjadi pemenang, penakluk, mengalahkan daerah-daerah yang dilaluinya. Saudara-saudara, ini mungkin bisa menjadi hal yang positif kalau kita yang menaklukkan. Tapi kalau yang ditaklukkan ini mengerikan. Muncul lagi penunggang kuda yang kedua, di mana dia tidak membawa damai, tapi perang. Ketika dia lewat, maka terjadi peperangan. Hilang damai sejahtera di mana-mana. Yang ketiga, ini mengacaukan ekonomi. Terjadi kehancuran ekonomi. Harga-harga yang tadinya 10.000 bisa beli apa, tiba-tiba menjadi tidak ada artinya. Dan yang keempat, penunggang kuda, yaitu maut. Dengan dia dibawa juga kelaparan, dibawa penyakit, sampar, binatang buas, kematian. Nah, saudara-saudara, 4 penunggang kuda ini menjadi gambaran masa-masa yang harus dilalui sebelum akhir zaman. Dan sekarang ini, kalau kita cocok-cocokkan, rasanya memang kita sudah ada di akhir zaman. Tapi saudara-saudara, sebetulnya dari dulu kala, dari sejak orang Kristen mula-mula, hal-hal seperti ini sudah terus terjadi. Bicara soal bangsa menaklukkan bangsa lain, penjajahan, bicara soal perang, bicara soal kelaparan, bicara soal bencana alam di materai ke-6, bicara soal kelaparan, penyakit, dan sebagainya. Dan saudara, belum lama ini saya mengikuti sebuah persidangan, dan di sebuah persidangan itu ada seorang peserta yang mengatakan begini, saat ini kita hidup di masa yang paling damai dalam sejarah manusia. We live in the most peaceful period in human history. Dan kalau dipikir-pikir benar. Karena tahun 90-an misalnya ada perang Teluk, lalu kemudian kita tahu ada perang Syria dan sebagainya. Tapi tahun 2019 saat itu tuh rasanya cukup damai. Tidak ada ancaman perang dunia, tidak ada terorisme saat itu sudah cukup terkendali, tidak ada penjajahan setidaknya secara terang-terangan, the most peaceful. Tapi saudara-saudara, kita tahu apa yang terjadi kemudian adalah peristiwa COVID-19. Pandemi global, seluruh dunia terkunci dalam pandemi ini. Nah, saudara-saudara, di sini sebetulnya yang hendak saya mau ajak kita renungkan adalah bahwa kita tidak pernah bisa luput sepenuhnya dari tanda-tanda akhir zaman. Entah itu penjajahan, entah itu peperangan, entah itu sakit penyakit, entah itu bencana alam, dan termasuk juga materai yang kelima, yaitu martir. Di materai yang kelima, Yohanes mendapat penglihatan orang-orang yang sudah mati karena kabar baik, karena Injil. Orang-orang yang karena menjadi pengikut Kristus lalu darah mereka dikorbankan.
Mereka dikatakan jiwa mereka berseru, berteriak, kapan keadilan akan datang pada kami, dan kepada mereka diberikan selembar pakaian putih. Nah saudara-saudara, martir pun tidak berhenti sampai sekarang. Nah untuk sesudah kita melihat hal ini, bahwa tanda-tanda akhir zaman ketika itu sudah disampaikan dalam penglihatan kepada Yohanes di Pulau Patmos tidak berhenti sampai sekarang, terus terjadi, bagaimana kita memahaminya? Saudara-saudara, kita memahaminya adalah dengan bagaimana kita bisa menemukan keberanian dalam beriman untuk menghadapi kehidupan sekalipun ada hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut, bahkan mungkin mengerikan, dan juga sukacita dalam pengharapan. Dua hal ini saudara-saudara ya, keberanian karena iman sehingga menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan apapun itu, yang tidak terhindarkan dalam hidup kita sebagai manusia, yang gak bisa sepenuhnya bebas dari tanda-tanda akhir zaman ini. Kita punya keberanian untuk melangkah, dan yang kedua sukacita dalam pengharapan. Nah saudara-saudara, materai yang ketujuh memang belum dibuka dalam bacaan kita ini, masih di pasal berikutnya. Tetapi di pasal 7 dikatakan bahwa Yohanes melihat bahwa Tuhan memeteraikan 144.000 orang pilihannya dari 12 suku Israel. Saudara-saudara, ini jangan dipahami secara harafiah bahwa cuma ada 144.000 orang yang akan diselamatkan, bukan. Tetapi mau mengatakan begini, bahwa sekalipun materai-materai itu dibuka, tanda-tanda akhir zaman itu dibuka, dan peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan terus terjadi dalam sejarah manusia yang juga disebabkan oleh tingkah laku manusia, tetapi ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa orang-orang pilihannya justru dimeteraikan. Ya, jadi ketika ada materai dibuka lalu bencana, peristiwa, sampar dan sebagainya rilis keluar, tapi ada orang-orang yang datang yang dilindungi oleh Tuhan, dimeteraikan. Nah saudara-saudara, berbahagialah kita karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita meyakini kita ada dalam bagian orang-orang yang dimeteraikan itu. Nah untuk itu saudara-saudara, keyakinan kita itu harus dihidupi. Ya, dalam keberanian, dalam iman menghadapi peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi, dan juga sukacita dalam pengharapan, dan juga dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, hiduplah sepenuh-penuhnya untuk Tuhan. Hiduplah sebagai orang yang menyadari bahwa ini adalah hari-hari terakhir, bahwa keadilan Tuhan akan segera tiba, waktunya akan tiba. Dalam penglihatan materai ke-6 yang dibuka ketika ada bencana alam itu terjadi di mana-mana, dikatakan bahwa baik penguasa maupun budak-budak sama-sama bersembunyi di dalam gua-gua, di dalam gunung-gunung sambil berdoa, berharap lebih baik gunung ini ya, batu karang ini runtuh menimpa kami daripada kami harus menghadapi murka Tuhan, keadilan Tuhan. Nah saudara-saudara, hiduplah sebagai orang-orang yang sudah dimeteraikan, hiduplah sepenuh-penuhnya mencari Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Isi hari-hari kita bukan hanya dengan bersenang-senang, bukan hanya dengan bermalas-malasan, tetapi menjadi berguna. Do something good. Buatlah sesuatu yang baik. Buatlah perubahan yang positif dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga besar, dalam kehidupan di gereja, untuk teman saudara, apapun, siapapun yang saudara jumpai. Do something good, do something kind. Bukan untuk kebesaran diri kita, bukan supaya kita merasa, oh saya udah berbuat baik, saya orang baik. Tapi saudara-saudara, karena kita ini adalah orang-orang yang dimeteraikan, dan kita harus hidup sebagai orang-orang yang sudah dimeteraikan. Baca kitab Wahyu bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa materai itu sudah dibuka, kita harus hidup sebagai orang-orang yang dimeteraikan. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami menyatukan hati kami, membawa dalam doa pergumulan kami dan juga saudara-saudara kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi anak-anak yatim piatu, mereka yang telah kehilangan orang tua mereka sejak usia kecil, baik mereka yang tinggal bersama dengan keluarga yang lain atau juga yang harus tinggal di panti asuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap mereka, melindungi mereka. Tuhan, menyediakan kebutuhan mereka. Tuhan yang menjadi penaung, menjadi ayah dan ibu bagi mereka, menyediakan cinta kasih yang memelihara jiwa mereka.
Jagalah mereka dalam masa tumbuh kembangnya, dalam pendidikannya, dalam pergaulannya, sehingga mereka pun juga menjadi anak-anak dengan masa depan yang baik. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman justru menjadi tempat yang mengancam. Kami mau berdoa Tuhan bagi mereka yang lemah, mereka yang terancam, mereka yang terluka hatinya, mereka yang terluka tubuhnya. Tuhan, lindungi mereka, jauhkan mereka dari yang jahat, dan biar kiranya Tuhan Kau yang pulihkan jiwa mereka, pulihkan tubuh mereka. Dan bagi para pelaku kekerasan, Tuhan juga jamah hati mereka, pulihkan hati dan jiwa mereka. Karena kami tahu bahwa kekerasan itu juga datang dari tempat yang sakit, tempat yang gelap. Biar kiranya Tuhan juga boleh mengampuni dan Tuhan juga boleh memulihkan mereka. Sehingga bagi mereka pun ada masa depan yang baik, ada harapan untuk pemulihan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi para pedagang kecil, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, para buruh, mereka yang hidupnya dari hari ke hari sangat bergantung pada penghasilan setiap harinya. Biar kiranya Tuhan Kau juga menyertai mereka. Biar kiranya Kau memberkati setiap usaha mereka. Biar kiranya Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan mereka. Biar kiranya Tuhan juga yang memberikan mereka sukacita. Sehingga hidup tidak hanya didefinisikan oleh harta benda materi, tetapi dalam kesederhanaan, dalam kemurahan hati, dalam kecukupan yang selalu Tuhan sediakan. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk guru-guru, para pengajar, baik guru di sekolah formal maupun juga di tempat-tempat pendidikan lainnya, baik yang sukarela maupun juga yang profesional. Tuhan, biarlah kiranya saudara-saudara kami yang Kau panggil menjadi guru ini, mereka boleh menjadi teladan. Mereka boleh mengajarkan ilmu dengan baik dan benar. Mereka boleh menginspirasi anak-anak yang mereka didik, sehingga apa yang mereka kerjakan tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi suatu kemuliaan bagi nama Tuhan, mendatangkan sukacita juga bagi hati mereka, dan membawa berkat dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang di rumah sakit. Kami berdoa agar kiranya Tuhan bersama dengan setiap mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan juga berikan keluarga yang merawat, mendampingi, juga kesabaran, sukacita, semangat, dan cinta kasih. Sehingga melalui saudara-saudara kami ini, mereka yang sakit boleh mendapat penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan asalnya. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Segala pergumulan kami, segala harapan kami, rencana-rencana kami, segala sakit, luka kami mau bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang Maha Kuasa, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu masa depan kami. Kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang kurang, dan kami mau serahkan semuanya, dan kami mau taat apapun juga yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.